Halo guys, sekarang kita akan bahas teori antimatter melalui cuplikan film sci-fi gitu, dan kita akan eh, membuktikan bahwa scene yang terjadi di film itu mungkin nggak terjadi secara sains gitu. Oke ya, kali ini kita akan bahas antimatter dan selamat menyaksikan Behind the Science. Oke, sekarang kita nonton dulu nih cuplikan videonya. Oke. Nah, ini mungkin film yang baru-baru ini lagi ngetren ya. Nah, oke. Jadi di cuplikan itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Sebenarnya ini possible nggak sih? Kok bisa ya mereka bisa survive gitu kan? Nah, kita akan bahas itu tentang antimatter gitu ya. Jadi sebenarnya antimatter itu apa sih gitu kan? Sama yang tadi terjadi di film itu sebenarnya apa gitu kan? Pertama kita harus mengetahui dulu yang terjadi pada cuplikan tersebut itu apa. Yang terjadi itu sebenarnya merupakan sebuah konsep dalam fisika partikel yang kita sebut sebagai annihilation, gitu ya. Pada dasarnya bisa dijelaskan dari diagram ini ya. Jadi annihilation itu pada intinya ketika sebuah partikel menemukan antipartikelnya, antimaterinya oleh partikel tersebut, mereka bertabrakan nih, mereka collide. Mereka akan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat gitu ya. Yang dilihat di cuplikan tadi itu, yang ada ledakan sangat dahsyat, itu sebenarnya terjadi karena annihilation antara tabrakan partikel dan antipartikel gitu. Sebenarnya jika dibalik lagi, mengapa si antipartikel ini, antimatter juga bisa disebutnya, bisa ada gitu di alam semesta ini? Ya dibalik saja, ketika energi, energi itulah yang menghasilkan si antimatter ini. Jadi secara teori nih ya, teman-teman, eh, bagi yang belum tahu Big Bang, saya jelaskan sedikit nih ya. Jadi alam semesta ini dihasilkan itu karena Big Bang Theory gitu. Sebenarnya Big Bang Theory itu apa sih gitu kan? Big Bang Theory itu sebenarnya menyatakan bahwa awal mula alam semesta ini dimulai dengan satu titik kecil gitu ya, satu titik kecil seperti ini misalnya. Itu disebut sebagai singularity gitu ya. Nah, kemudian singularity ini akhirnya dia expand gitu kan. Dia expand di dalam singularity ini terletaklah semua matter and energy in this whole universe di satu titik kecil itu. Lama-lama dia expand, expand, expand sampai jadi alam semesta seperti ini sekarang. Nah, si antipartikel itu secara teori terbentuk dari event tersebut gitu, ya. Kemudian saat dia annihilate antara satu dengan yang lainnya, dia akan menghasilkan ledakan yang kayak tadi gitu. Jadi possible gak sih? Ya possible aja ya. Tapi ada syaratnya. Nah, ini syaratnya gini ya. Syarat daripada terjadi ledakan seperti itu, satu, partikelnya harus bertabrakan dengan antipartikel dengan jenis yang sama. Oke? Dengan jenis yang sama. Contohnya apa? Misalnya elektron. Elektron harus bertabrakan dengan positron atau juga bisa disebut dengan antielektron agar ledakan dahsyat itu terjadi. Oke? Kalau elektron bertabrakan dengan anti-top misalnya, bisakah itu terjadi? Ya belum tentu, gitu kan. Karena konsepnya ini teman-teman bayangkan seperti ini. Ada teman-teman tahu tiap pintu ada lubang kunci kan? Tapi nggak semua kunci bisa membuka lubang kunci tersebut, ya nggak? Hanya kunci-kunci tertentu
yang bisa membuka pintu tersebut. Nah, itulah konsep annihilation antara matter dan antimatter itu ya dari konsep tersebut gitu. Jadi harus pas gitu, harus sesuai baru bisa terjadi gitu loh. Oke, annihilation itu. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan, kenapa setelah event tersebut, setelah kejadian tersebut, si Deadpool sama Wolverine ternyata bisa keluar dengan selamat gitu kan. Nah, berarti masalahnya di film itu dia tidak jelas menyatakannya gitu ya. Ada sedikit ambigu kan. Dia bilang itu antimatter ya. Itu antimatter kalau kena tubuh kalian akan ada annihilation. Itu bisa dianggap benar nggak? Ya kita bisa anggap itu benar, tapi belum tentu juga. Karena tidak dispesify gitu ya. Tidak dispesify antimatter apa yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Kan yang eh, berinteraksi di ruangan tersebut kan si Deadpool sama Wolverine. Misalnya antimatternya itu jenisnya anti Superman gitu. Kalau kena ke tubuh mereka ya belum tentu akan annihilate dong. Ya nggak? Harus pas gitu. Masalahnya di filmnya itu mereka nggak specify. Harusnya mereka specify kan, biar lebih jelas. Jadi di ruangan tersebut misalnya ada antipartikel jenis ini gitu. Dan di tubuh kalian ada meter dengan jenis ini. Makanya kalau kalian ke ruangan tersebut, antimeternya akan masuk ke tubuh kalian dan akan terjadi annihilation karena mereka saling klop gitu sesama jenis kan harusnya itu yang dijelaskan tapi filmnya tidak menjelaskan itu loophole-nya ya ya mungkin sutradaranya waktu kelas fisika nggak terlalu memperhatikan gitu ya oke ya jadi itu konsep dasar ya kalau kita ngomongin ke filmnya sebenarnya antimatter itu penjelasan umumnya itu sebenarnya ini aja a matter with opposite charge yet same mass. Ini kalau teman-teman perhatikan, elektron sama positron ini masanya sama, semuanya sama. Yang beda itu cuman charge-nya doang, gitu ya. Antimatter ini, oh ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui standar model itu apa, eh, pada dasarnya standar model ini adalah building blocks daripada universe ini, gitu. Jadi kalau teman-teman pikir atom itu yang menyusun alam semesta ini kurang tepat karena at- eh, standar model ini menyusun atom gitu. Misalnya proton ya, teman-teman tahu proton kan? Nah, proton ini terbentuk dari quark gitu ya. Dari quark jadi pada dasarnya quark ini sama lepton itu adalah kayak eh, mattersnya gitu, matternya. Kemudian yang gluon ini apa? Gluon ini tempat di mana matter-matter ini bisa berinteraksi gitu ya. Jadi ini kayak perantaranya gitu lah. Tempat mereka berinteraksi ini di gluon ini. Tapi matter-matter ini terdiri dari quark sama lepton. Sebenarnya bedanya quark sama lepton itu apa sih? Nah, bingung kan? Nah, teman-teman bolehlah riset mandiri nih, quark sama lepton bedanya apa gitu ya. Tapi saya kasih sedikit penjelasan aja lah, sneak peek gitu ya. Kalau quark itu, dia bisa berinteraksi dengan strong nuclear force. Lepton tidak bisa. Nah, apa yang menjadi perbedaan mereka? Itu research ya. Ya, menarik itu, sangat-sangat menarik ya. Gitu. Nah, kenapa sih eh, boson ini nggak ada antinya, sedangkan lepton sama quark ada? Jawabannya adalah karena kan boson ini tempat partikel ini berinteraksi gitu. Jadi tidak perlu adanya anti boson karena pada dasarnya boson ini sudah menjadi tempat interaksi untuk partikel dan antipartikel gitu. Dan ini one fun fact ini ya, one teaspoon of antimatter sama matter kalau mereka collide itu ledakannya sekitar 10 nuklir bom. Kalau teman-teman mau cepat kaya, ya mungkin salah satu cara tercepatnya itu untuk mencari anti hidrogen. Karena anti hidrogen ini harganya 62,5 triliun US dollar. Ini benar adanya. Teman-teman bagi yang pengen riset lebih lanjut atau mau lihat
antimatter ini secara nyata gitu ya, dengan mata kepala sendiri bisa ke CERN namanya, ke CERN. Jadi ada fasilitas laboratori di Swiss yang risetnya tuh tentang ini gitu. Nah, jadi kenapa sih orang bisa saintis itu bisa menemukan antimatter? Nah, pada dasarnya yang menemukan menteorikan antimatter itu Paul Dirac gitu. Jadi sebenarnya itu eh, si teman-teman yang udah belajar kimia mungkin udah tahu Schrödinger-Swift equation ya. Nah, equation dia itu ternyata nggak consider relativistic effect-nya Einstein. Makanya akhirnya si Paul Dirac ini dia coba untuk menghubungkan kedua equation ini. Dan pada akhirnya dia mendapatkan two solution gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar complex number ya, ada imaginary number gitu kan. Nah, itulah cikal bakal kenapa si Paul Dirac bisa menteorikan adanya antimatter. Karena dia menemukan two different solution. Artinya ada two different particle dong. Nah, itulah asal-usul dari antipartikel ya secara singkat. Nah, kemudian setelah Paul Dirac menteorikan adanya antimatter, Carl Anderson pada tahun sekian itu ya, dia akhirnya membuktikan, menemukan anti elektron dari mesin ini nih, ya. Ini kalau mau tahu cara kerja mesinnya, cara baca grafik-grafiknya itu juga sangat menarik, ya bisa pelajari sendiri lah, itu keren banget pokoknya, ya. Maka dari itu, setelah si Carl Anderson membuktikan adanya anti elektron, kemudian pelan-pelan lah elemen-elemen lain, partikel-partikel lain dibuktikan juga ada antinya gitu. Contohnya si antiproton yang baru diketemukan pada tahun 55 gitu ya. Nah, oleh sebab itu akhirnya ilmuwan-ilmuwan pun eh, me- bisa mengkonklusikan gitu ya bahwa setiap meter di dunia ini tuh punya antimeternya. Termasuk saya dan Anda gitu ya. Anda yang nonton di sini di rumah itu secara teori lah, secara teori ada antinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita belajar antimatter itu aplikasi sebenarnya pada dunia nyata itu apa sih? Terus ini bisa digunakan untuk positron emission tomography ya, untuk health scan gitu. Nah, positron kan kita udah tahu sudah dipelajari tadi di standar model positron itu merupakan sebuah jenis anti elektron gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya di dalam tubuh manusia kan ada elektron gitu kan. Nah, anti elektronnya ditargetkan untuk collision dengan elektronnya, ya kan? Kalau dia collision akhirnya dia annihilate dong, ya kan? Ketika di, dia annihilate, dia akan menghasilkan sebuah sinyal berupa gelombang gamma, ya kan? Gelombang gamma ray, ya kan? Nah, akhirnya gelombang gamma ray inilah yang akan dideteksi gitu, ya. Setelah dideteksi, baru dokternya akan baca hasilnya gitu, ya. Kemudian aplikasi keduanya ini belum diaplikasikan tapi sedang ada risetnya gitu ya. Mungkin sekarang sudah dalam development lagi, tapi setahu saya sampai saat ini belum ada orang yang di-treat dengan cara seperti ini. Yang kedua disebut possible anti-cancer treatment ya. Jadi pada dasarnya ini prinsipnya juga sama. Dia menggunakan prinsip annihilation yang dijelaskan di awal video itu. Jadi targetnya di sini adalah antiproton gitu ya. Jadi di dalam tubuh manusia kan juga ada proton-proton kan. Nah, antiprotonnya ini akan target proton untuk dia annihilate. Tujuannya apa? Biar proton-proton ini annihilationnya bisa me- menghancurkan gitu lah ya, destroy ya, menghancurkan sel-sel kanker gitu ya. Dan di riset ini ternyata dengan konsep seperti ini, rate of destruction-nya itu lebih bagus gitu. Tapi masalahnya jauh lebih mahal gitu kan. Tapi lebih efektif lah ya. Nah, kemudian pertanyaan teman-teman, kalau begitu kenapa antimatter itu tidak digunakan untuk energi source sih? Kenapa antimatter tidak digunakan untuk
power plant gitu misalnya. Ya, alasannya yang paling paling utama ya mahal, mahal, nggak efektif ya. Kemudian dia juga sangat berbahaya, ya kan? Karena satu teaspoon aja bisa menghasilkan explosion around 10 nuclear bombs itu kan. Makanya safety precautionnya juga sangat-sangat harus dijaga. Kemudian ya kan kita ini di dunia ini kan kita mau energinya ke conserve. Meskipun secara ideal energinya maunya di conserve, tapi kenyataannya kan sulit sekali untuk mencapai hal tersebut. Nah, energi yang diinput untuk produce antimatter sendiri ini udah sangat-sangat besar. Sehingga output yang akan dihasilkan dengan menjadikannya sebagai power plant itu nggak worth it gitu ya. Karena kayak pertama dia mahal kan. Ya, satu, dua, tiga dia mahal. Terus kayak concern-concern berikutnya dia berbahaya, berbahaya dan mahal. Jadi tidak digunakan gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kalau gitu kita udah ngomong-ngomong tentang antimatter dari sini sono selain daripada di Switzerland CERN itu, antimatter itu bisa ditemukan di mana sih? Ya kan? Mereka tuh kemana? Nah, itulah yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan ilmuwan-ilmuwan sampai pada detik ini juga. Mereka masih bingung, mereka masih bingung cara menjelaskan bagaimana ceritanya antimatter sangat sulit ditemukan, sedangkan regular matter, partikel-partikel biasa itu di mana-mana ada, tapi antipartikel itu dikit gitu. Kenapa? Nah, sebenarnya ada dua teori ya. Ada dua teori. Teori pertama itu matter won the war. Ya, saya sebutnya matter won the war. Jadi entah bagaimana gitu, tiba-tiba meternya banyak, antimeternya hilang gitu. Terus teori yang kedua itu sebutnya counter earth. Ini yang eh, sering dijelaskan di film-film sci-fi juga ya, ada parallel dimension gitu-gitu ya. Nah, ada teori juga yang menyatakan bahwa ternyata ada di parallel dimension sebuah tempat di mana kebalikan dengan alam semesta yang kita kenal. Kebanyakan di situ komposisinya antimatter semua. Meternya dikit gitu. Ya, itu teori yang kedua. Nah, makanya nih saya sangat suka setiap kali kita selesai belajar science ya, refer lagi ke quote ini. What we know is a drop, what we don't know is an ocean. Ya, jadi teman-teman tetap stay curious ya. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.